Joni. Hari ini kita akan membedah hubungan dialektis dan simbiotik antar filsafat ilmu dan ilmu pendidikan secara runtut, analisis dan kontekstual. Pertama, mari kita bedah bagaimana filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Di sini, filsafat ilmu bertindak seperti jangkar ilmiah. Secara ekstensi, filsafat ilmu itu menegaskan posisi ilmu pendidikan sebagai disiplin mandiri. Ia menguji apakah pendidikan memiliki objek yang jelas dan berbeda dari ilmu humaniora lainnya. Secara keilmiahan, filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas metodologis. Ilmu pendidikan itu sangat dinamis dan rentan disusupi pseudosains atau sekedar tren pragmatis. Disinilah filsafat ilmu menguji apakah teori-teori pendidikan yang lahir seperti behaviorisme atau konstruktivisme memiliki metodologi yang valid. Apakah teorinya bisa dipertanggungjawabkan secara empiris dan logis. Terakhir, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai. Tanpa filsafat, ilmu pendidikan bisa kehilangan roh kemanusiaannya dan terjebak menjadi pabrik pencetak tenaga kerja belaka. Filsafat ilmu menyuntikkan kesadaran etis agar pendidikan tetap setia pada hitahnya, memanusiakan manusia. Pisau ontologi, hakikat yang dididik. Pisau ini membedah hakikat objek formal pendidikan ketika ada masalah tawuran atau degradasi moral. Ontologi menggugat siapa sebenarnya manusia yang sedang kita didik ini. Apakah mereka kertas kosong yang bebas kita warnai atau makhluk otonom yang sudah tidak punya potensi bawaan. Pisau epistemologi, metode dan keabsahan. Pisau ini membedah asal-usul, struktur, dan validitas pengetahuan pendidikan. Saat kurikulum dianggap terlalu padat atau tidak efektif, epistemologi mempertanyakan bagaimana cara terbaik transfer pengetahuan itu terjadi. Apakah metode pembelajaran kita sudah valid untuk membangun nalar kritis atau sekedar hafalan yang rapuh? Pisau aksiologi, orientasi nilai. Pisau ini membedah nilai, kegunaan, dan etika. Aksiologi menghakimi untuk apa ilmu ini diajarkan. Apakah orientasi pendidikan kita hanya demi angka di atas kertas, kemajuan ekonomi, atau membuat karakter kebijakan yang hidup. Namun, hubungan ini tidak berjalan satu arah. Di poin kedua, kita melihat sebuah simbiotik yang indah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana logikanya? Ketika praktik pendidikan berhasil membebaskan cara berpikir manusia, melahirkan generasi yang kritis, reflektif, dan tidak dogmatif, manusia-manusia hasil pendidikan ilmiah nantinya akan kembali mengkritis kemampuan sains. Mereka melahirkan paradoks baru, menentukan teori sains yang rusak, dan memperluas batas-batas kebenaran ilmiah. Mari kita letakkan seluruh teori analitis tadi ke dalam konteks nyata. Contoh paling konkret saat ini adalah kebijakan kurikulum merdeka di Indonesia. Mari kita bedah kurikulum ini secara filosofis. Secara ontologis, kurikulum merdeka memandang anak didik bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai individu yang memiliki kodrat alam uniknya masing-masing. Ini adalah pandangan humanisme progresif. Secara epistemologis, terjadi pergeseran dari metode teacher center atau ceramah satu arah menjadi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui
realitas sosial, bukan sekedar menelan teori. Secara aksiologis, hasil akhir yang dikejar didefinisikan dalam profil belajar Pancasila. Pengetahuan tidak boleh bebas nilai atau value free. Ia harus terikat berupa ketakwaan, kemandirian, dan gotong royong.